Tujuan tanya ibadat berterima oleh Allah. Karena munyo diterima, walaupun bacut, fadilahnya luar biasa. Karena heboh hikmah dalam amaliyah yang Allah terima. Yang pertama diampun dosa, yang kedua diberikan pahala, yang ketiga diangkat derajat kita di akhirat nanti. Nyal heboh dalam suatu ibadah sekiranya Allah diterima, maka tujuan akhir daripada ibadah kita adalah agar Allah menerima. Karena kalau Allah tidak menerima, betapapun besarnya ibadah itu sia-sia. Ibadah semayang, hana prija, puasa, ibadah lain, tapi mesti kira yang diterima. Yang orang kira pemuka ada gerong. Tapi menyang terima, walaupun itu kecil dalam penilaian kita, tapi pada Allah kadang-kadang itu paling besar. Wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahu azim. Kita kira itu sedikit, kecil, padahal pada Allah itu sangat besar. Baik itu ibadah, begitu juga dengan kemungkaran dan dosa. Kita pikir dosa itu kecil, padahal pada Allah itu sangat besar. Maka tugas kita adalah ibadah apapun bentuknya ibadah, sekecil apapun, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Siapa tahu pada Allah itu, itulah yang Allah sangat suka. Pernah mungkin kita dengar sabda Rasulullah menceritakan tentang seorang wanita pelacur, buat melonte tapi pada suatu hari, dikala ada seekor anjing yang kehausan, dia mengambil sepatunya, mengambil air, lalu memberikan kepada anjing yang kelaparan, yang kehausan. Maka dengan itulah Allah menghapuskan semua dosanya dan dimasukkan ke syurga. Itu berapa? Cuma gatai. Gebi ia cuma gatai kanggur. Tapi pada Allah itu sangat bernilai. Jadi baik tanggapnya ubi. Alah, ibadah ubi. Kadang-kadang gara-gara itulah yang kita diberikan ampunan dari Allah. Karena diterima. Maka kadang-kadang itu hanya dari pura. Apakah itu ibadah atau tidak? Baik ibadah itu dalam pelaksanaan atau ibadah itu dalam meninggalkan kemungkaran. Karena ibadah dua. Nah, ada bubut, nah ada kebah. Yang dilarang kebah, walaupun larangan itu makruh. Yang guyup bubut, walaupun itu cuma nilainya sunat. Apalagi dalam sunnah itu adalah kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tuan coba bayangkan satu hal. Kita salat sudah pasti itu ibadah. Sembahyang ibadah. Ingatkah kita? Nah ada debu dang untuk sembahyang, dang itu ibadah. Dan nak tengah tanya. Tengah tak dua. Tadang itu tadang ibadah tersendiri. Sebab ibadah. Nak terbayang? Munyohana pajandang yang bernilai ibadah. Pajandang yang bernilai ibadah. Putadang saya keberangkatan tadang juga ibadah. Semayang ibadah. Dang untuk semayang, apakah itu ibadah atau bukan? Oh, karena dang itu untuk masalah ibadah, ya ibadah. Tapi kapan masanya? Ya renungan untuk katanya orang Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, dang untuk semayang, dangnya kendang dikala mulai qamat. Pajan tidak selesai qamat. Dang untuk semayang, kalau qamat Allahu Akbar, yang kata dang laju, itu belum nilai ibadah, berdirinya itu. Pajanji selesai qamat, baru tadang, itu ibadah. Jadi pres atunya
Ibadah. Nak bayangkan, itu dang itu ibadah tersendiri. Sunat dang untuk semayang dikala imam selesai qamat. Rasulullah berkata, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni aqum." Apabila kau qamat semayang baik kamu dah kadu ilai. Hinggakah kakalan long budak long dah. Rasulullah apa yang dah dia qamat. Maka dalam mazhab Syafi'i katanya dang untuk sembahyang jamaah ada dia qamat. Yang dua satu dang dia qamat untuk menghasilkan ibadah. Yang kana sabah kelebihan ibadah yang lain. Kan sabah sunat tu. Kebiasaan kadang-kadang dia kamu rorong. Ada kau budak. Nah yang urung tengah duduk dia budak. Lalu kata dia yang urung hidup. Yang zaman untuk begadah ibadat kau ya. Sama lagi orang tengah duduk tiga pun tak pindah. Nanti tak pindah kau dengan ibadat. Orang tengah duduk di masjid tak pakai awal, tak tahu. Tu pun tak pakai awal kau dengan ibadat. Ini dekat. Jadi yang kali ini kan, bagi yang kalau ni dekat dan ni jino saja lu dekat dalam masjidnya karena Allah Taala. Hanya pakai awal kau dalam masjid. Karena kau tengah ibadat yang dekat. Dia baca tu kayak ya tahu. Tahu dia berjaju, tak pakai kau. Lawa lu apa? Tolong pray dia. Baik dah juga kau ya tahu. Yang kata pegadang ibadat kau. Mana cik kau tengah cik ibadat? Apa ibadat? Ini pray dang mata yang kayu Nabi. Ibadat. Terbayangkah yang demikian tadi? Walaupun ubid, tapi balasan pada Allah subhanallah luar biasa. Kita baca kunut, baca kunut. Semua kita baca kunut itu sunat. Cara baca kunut berjamaah bagaimana? Pegang dalam kitab. Baca kunut punya imam itu jihar. Yang mungkin bagi imum-imum. Sunat, sunat ada sunat pasti itu ada nilai lebih. Baca kunut satu sunat, cara baca satu sunat juga. Jadi kadang-kadang dalam satu ibadat banyak hal yang kita peroleh di situ bernilai ibadat. Kadang jamaah depan saf satu ibadat, rapat saf satu ibadat, fajan tabudah satu ibadat. Tadu buat tempat semayang kena ada mina-mina. Itu satu ibadah. Karena selama kita yang tadu, punya tapres semayang kedua, yang selama tadu kita yang bernilai semayang. Semayang mugrik, nak mina-mina tadu tapres insya. Yang kita yang tengah semayang tu kira. Ku tulis pala semayang kita yang dari mugrik sampai insya. Tadu buat tempat sana tak mina-mina. Selama kita tadu, malaikat baca doa kita yang Allahumma fillahu warhamhu. Kerja kita tu atik tadu selama alam musalla. Jadi baik dah suruh. Tadu tatai dalam masjid tapi kata suruh tapi nak kagak dah sama nilai ibadah. Pudulah doa malaikat ke hanali. Ada tak pakai apa? Dua pasal. Hai dah dua pun tak. Maju ke karena ke macam tempat semayang dia. Ya, kembali kepada kunut-kunut. Sunat imam membaca kunut jihar. Dah kunut. Kunut terbagi dua. Satu doa, satu pujian. Sebahagian doa, sebahagian pujian. Doa yang mana? Allahumma hdina sampai waqina syarra ma qadait. Itu doa. Termasuk juga salawat di akhir itu doa. Doa makmum bagaimana? Sunat mengtakmin. Taimum membaca doa Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Tanya makmum. Wa'afina fiman afait. Amin. Tanya makmum. Waqina syarra ma qadait. Amin. Tanya makmum. Wa sallallahu ala sayyidina. Amin. Tanya makmum. Sebahagian lagi puji. Pujau.
mengagungkan Allah sana. Tak sana mulai fa innaka taqdi sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau itu sanjungan, puji. Bagaimana kita makmum? Imam tetap jihar, itu sunat. Imam tetap jihar. Kita makmum bagaimana? Bisa pilih. Bisa membaca asyhadu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Asyhadu, kita makmum. Atau membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau membaca seperti imam baca. Nah, berarti apa? Jihar kunutnya itu bukan cuma wala tuh. Fa'in sebelum fa'inaka Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atai wa qina syarra ma qadai. Bukan situ sebenarnya jihar. Seluruhnya mandum jihar. Sehingga makmum baru memilih. Kalau doa sampai wala apa inna sebelum ulamnya sebelumnya Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawalla barik lana wa qina syarra ma qadai. Bukan situ sebenarnya baca jihad seluruhnya. Cuma kita mengamin sampai doanya itu Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fiman atai wa qina syarra ma qadai. Itu amin. Fa innaka taqdi, itu baru asyhadu atau bala ana minasyahidin atau sama-sama membaca. Itu nilai ibadah. Kalau itu nilai ibadah adalah pahala. Kalau Allah menerima, walaupun itu kecil, alah urusan sunat, itu bahaya. Tahawun pada syariat bisa menghapuskan iman, bisa murtad. Allah sunat, Allah memukul, enggak boleh menganggap ringan itu. Rasulullah telah mencontohkan ibadah-ibadah itu bagaimana bentuknya. Setiap yang dicontohi oleh Rasulullah itu nilainya ibadah. Tajawizi nilai ibadah kita ingat. Rasulullah kita mengawi ibadah. Kata jajuhum kata perut. Yang perut boleh sekali kata mengawi. Bukan boleh perut nama kan? Tapi nafalah. Yang nafalah kita. Tapi leh haki kita mau. Withi mesti kiwi leh. Tebit unun leh. Tamang mesti unun leh. Tebit kiwi leh. Yang bak tak putih kan nilai ibadah. Halah urusan kecil. Kecil bak katanya bak Allah. Apalagi dengan niat menghidupkan syariat, sunnah, layak ada falah bilang. Teman pun tanda Allah diterima. Pun tanda Allah diterima ibadah dia. Baik dalam beribadah dengan berbuat maupun dalam ibadah dengan meninggalkan yang dilarang. Tanda Allah diterima dipegah li Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam lezat dikala kita yang puput mameh mangat ibadat hanya yang mangat aku. Ibadah itu enggak ada yang enak. Yang enak ibadat cuma dua. Itu pun kalau dalam menyiapkan ibadat. Yang pertama kawin, kedua buka puasa, itu yang enak. Yang ibadat lain hanya mandu ibadat yang mangat. Bandung susah. Salat subuh sedang kita enak tidur, bangun susah. Apalagi mandi lagi susah. Itulah ibadah. Puasa ada dua turun pun enggak banget. Ibadah. Semua ibadah itu adalah dua hal. Dua hal itu semua enggak enak. Yang disuruh enggak enaknya karena itu suruhan, tidak sesuai dengan nafsu. Dilarang juga itu tidak enak.
kerana menyalahi nafsu. Kita maunya ngambil harta orang, dilarang. Jangan, itu ibadah. Apa yang kau ingat? Baik cocok ada kau, baik pungut kau, baik kun kau. Yang mengaji, sehari urung tak ada jam. Tapi baik larang-larang itu berat. Di situlah ibadah. Tapi dikala beratnya itu, kita lezat di situ. Bak beratnya di sinan mangan tanya. Itulah yang bernilai ibadah. Apa kata Ibnu Abdullah? Man wajada samaratu amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang merempuk lezat dalam amalnya sekarang. Ada yang mati bubut. Lezat ada dua. Lezat juga dalam bubut hingga ingin berbuat. Lagi lezat kita tengok tengah gerah datat na susu tubuh kamu lihat mangat juga dalam tajid. Yang kedua, lezat di kalam mubasyarah yang tak bubut. Lezat. Maka kelezatan itu Rasulullah mempraktekannya. Orang kita kebi tua masa gedang semayan tua rukuk kadang-kadang. Mana tua pun hana rukuk sampai ke mawaki. Maka lezat. Lezat tengah perhabang Allah. Tua pula hid. Nah dia kita tengok tengah datang semayan lezat. Ayat panjang hana merasa berat. Nah kelezatan itu yang tepuk dan yang penting karena itu zauqiyah, perasaan yang rasa. Tuung capli mameh taka hanya yang rasa itu lain. Toh yang rasa yang pajau. Menyong tayong nata zauqiyah, narasa bagi dia mangat dengan terbubutnya. Nyan pertandaan Allah kita terima. Kan mangat karena kamurha, mangat lezat. Nanggai dia pajau bu. Mangat tak demon. Handa teh ka ijali itu mudah. Pakal dah pajau mangat tak demon. Pakal itikah dibit mangat tak pelung dalam masjid. Pakal baca Quran tok mangat tak maklum baca. Maklum dengar seolah-olah tengah lu berhabang Allah. Seolah-olah Allah tengah berhabang maklum. Kalam Allah mukalam maklum seolah lagi berhabang. Lezat yang tanah terima. Al-khairuh merabah takut sakit tubuh. Cukup mangat orang tak hindar. Jaranan hari baku jaran. Tak kebijakan lagi jika mangat. Nyainan hari maka dah hindar kamu mangat. Itu pertanda Allah terima. Menyawab terima pergi. Itulah tujuan akhir daripada ibadah terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima pada orang takwa. Menyawab terima puas. Hai. Pasti mendapat balasan. Tapi bajai balasan hana hidupnya. Hana balasan hidupnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kudi bala. Mabakan hang bala hidupnya. Nah dua hal hang bala hidupnya. Yang pertama, halal dapat berdua. Punya kebala balatan ibadah hidupnya anak dapat berdua. Secara hisi dapat berdua. Maka apa berdua? Karena dipegah Nabi tidak ada orang mukmin gejuk milik goknya. Gejuk milik goknya, gejuk lampuh ke goknya oleh Allah orang akhirat tengok. Perjalanan 500 tahun. Nya orang mukmin tingkat rendah. Atai kata mau surga, nyan kana lampuh tengok. Gujuklah Allah karena kubur perjalanan 500 tonja. Mampak kena puduk hidupnya itu. Hidupnya lampuh dia mandu muncul juga. Yang puduk ada dia nampak puduk ada kau. Yang baru bukan kerja wibian. Main pula munyo seperti aulia, seperti orang tingkat tinggi. Wabegah dalam ayat Al-Quran was-sabiqatu wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala.
as-sabiqat al-baqiyatus salihat yang lebih good Allah ubah kita. Putra wal baqiyatus, salah satu tafsir Ibnu Abbas wal baqiyatus salihat adalah bak kaya yang pula dalam syurga. Tiga dakun tiba bak kaya, dua dakun dua bak kaya. Maka pada malam Isra Rasulullah pada turun daripada Isra menempuh Nabi Ibrahim pesan buludan wasabiqul khairat bak kaya. Mau bina bak kaya? Tiba un kayanya YouTube dunia, YouTube umum. Apa kena pula itu? Nah, maka hana gibi yang secara hissi halal. Yang kedua secara makna halal di sini apakah halal? Ya. Karena nyawa dunia ada ubid, ada hina. Sedangkan ada akhirat ada mulia. Hanlot tak perlu ada mulia atau ada hina. Hancun buka. Dina mulia orang akhirat. Bak peduk sinut mentang lebih god daripada dunia ada sornya. Bak peduk sinut buat. Tidak yang ada yang kemudian nak sinut. Peduk sinut dah lebih god dunia. Jadi hanlot dan layak. Yang kedua, bahkan hana gebi dari dunia. Karena Allah menunjuk ke orang mukmin perkara yang paling rayu dan kekal hana dengar. Maka hana pantas barang kekal duduk di dunia yang fana. Dunia yang fana walaupun masa trip seolah-olah itu tidak apa-apa. Maka Allah kekun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ain. Hana ada depu dan dina Allah yang sediakan balasan kepada orang mukmin. A'atu lil mu'mini li ibadil mu'minin ma la ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Dilung-lung sediakan ke Allah dalam hadis kursi kepada hamba-hamba long yang mukmin balasan barang yang hantum pernah ikan leli mata tidak pernah dalam jidengar oleh punyung putra daya bina rayu dan tidak terlintas dalam hati manusia. Maka kesimpulan daripada pembicaraan tuan bahawa ibadah sekecil apapun kalau Allah menerimanya pasti balasannya luar biasa. Maka bagi kita hamba-hamba Allah yang mukmin jangan sia-siakan kesempatan ibadah sekecil apapun. Walaupun itu ibadah ubid dalam pandangan tayong, yakinkan pada Allah itu tidak kecil. Yang penting pada Allah kualitas bukan kuantitas. Keikhlasan dalam beramal bukan untuk memperlihat, menjauhkan segala hal-hal yang membatalkan nilai ibadah. Itu tanda-tanda ataupun jalan untuk Allah bisa menerima ibadah kita. Tanda ibadah diterima, lezat dan senangnya dalam kita berbuat. Demikian nasihat singkat daripada ulun tuan, dengan harapan ada bacut ibadah kita yuk. Silakan kerjakan dengan meniatkan adalah mendekat diri kepada Allah, mengharap ridhanya Allah. Kesempatan yang Allah berikan selama kita hidup, hari ini anggap seolah-olah hari ini terakhir kita. Beramal untuk akhirat seolah besok kita akan meninggal. Ramadan yang kita dapati ini seolah-olah inilah Ramadan terakhir kita. Maka pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kurang lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Yang kurang berkenan keterbatasan ulun tuan, kalau ada yang bisa diambil manfaat, itulah ilham dari Allah melalui lidah ulun tuan untuk kita memandung. Mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat kepada pribadi ulun tuan dan kiranya juga manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hadani Allah ajma'in. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.